Selamat datang di channel Pemuja Malam. Jangan lupa like, share, and subscribe ya. Terima kasih. Chapter 2. Sakit. Pagi hari ini tidak seperti pagi biasanya. Seluruh badan Jenner menggigil kedinginan. Mungkin karena efek kemarin pulang sekolah hujan-hujanan terlalu lama. Sebenarnya, Jenner memiliki kondisi yang tidak terlalu kuat bila terlalu lama terkena air hujan. Bila dulu ada sang bunda yang selalu mengomelinya saat dia hujan-hujanan dan merawatnya dengan sayang, kini tak ada lagi yang peduli dengannya. Ibu tirinya malah marah-marah melihat Jenner yang lemas tak berdaya, dan tetap memaksa Jenner untuk melakukan pekerjaan rumahnya serta memasak. Jenner tak punya pilihan lain. Dengan kondisi badan yang lemas, Jenner memaksa untuk bangun dan mulai memasak. Heh, bangun. Enak banget ya jam segini masih tidur. Gak lihat kamu matahari udah setinggi apaan? Apa kamu pikir bahan-bahan masakan itu bisa matang sendiri bila kamu hanya bermalas-malasan di sini? Hah? Teriak Arini seraya menyiramkan segelas air ke wajah Jenner. Maaf Bu, tapi memang aku lagi gak enak badan Bu. Tolong Jenner sekali ini saja, ucap Jenner lirih sambil menggigil. Hah? Kamu pikir aku peduli, hah? Mau mati sekalian nyusul orang tua kamu itu malah lebih bagus. Peki Arini begitu menusuk di relung hati Jenner. Kemana perginya sosok ibu yang begitu lembut dan penyayang ini dulu? Kenapa secepat itu ia berubah? Cepat bangun dan bereskan rumah, serta memasak. Aku ada urusan keluar sebentar. Bila aku kembali dan kamu masih bermalas-malasan, siap-siap kamu terima hukumannya, ucap Arini lalu pergi. Ia tak betah berlama-lama berada di kamar sumpek dan kumel milik Jenner. Sungguh menjijikkan, batin Arini. Jenner pun perlahan mulai beranjak dari tidurnya dan mulai membereskan rumah. Meskipun berkali-kali ia harus berhenti dan istirahat, serta menahan dingin di sekujur tubuhnya dan pusing yang melanda di kepalanya. Namun, ia berusaha sekuat mungkin untuk segera menyelesaikan pekerjaannya. Sekuat-kuatnya Jenner, setangguh-tangguhnya Jenner, ia tidak berani melawan ibu tirinya itu. Bukan tidak berani, namun belum berani. Jenner bersumpah suatu saat nanti ia akan mengambil semua aset milik keluarganya dan mendepak Arini serta kedua saudara dari rumah ini. Namun kapan entahlah, Jenner belum tahu. Yang ia tahu saat ini, Jenner harus berusaha menjadi orang sukses dulu, baru ia bisa menyingkirkan Arini dan kedua anaknya. Setelah pekerjaannya selesai, Jenner kembali merebahkan tubuhnya dan menyelimuti dirinya dengan selimut tebal karena ia merasa semakin kedinginan. Baru ia mencoba memejamkan matanya. Sebuah teriakan dan sebuah benda melayang cantik tepat di wajahnya. Jenner pun membuka matanya dan melihat setumpuk baju dilemparkan kepadanya. Setrika sekarang, karena gue mau pergi, ucap Keisha ketus. Tapi Kak, badan aku lagi sakit. Aku lagi sakit. Aku lelah, Kak, kata Jenner memelas kepada Keisha. Lo pikir gue peduli, ha? Gue gak mau tahu lo setrika baju gue sekarang atau gue aduin ke ibu kalau lo sekarang jadi pembangkang. Setelah mengucapkan itu, Keisha pergi dari kamar Jenner. Ya Allah, mau sampai kapan semua ini akan berakhir? Ayah, Bunda, Jenner kangen. Kenapa kalian tega ninggalin Jenner sendirian? Kenapa kalian tidak mengajak Jenner ikut bersama kalian? Jenner menangis sesenggukan sambil menyetrika baju Keisha dengan badan yang bergetar menahan dingin dan pusing. Karena tak kuat berdiri lama-lama, di saat kondisi seperti itu akhirnya Jenner jatuh pingsan di tempat dengan posisi setrika masih menempel pada baju Keisha.
Astaga! Pekik Kansa saat melihat kepulan asap di ruang setrika. Ibu! Kakak! Teriaknya lagi kepada ibu dan kakaknya yang tengah menikmati makanannya. Itu lihat, Jenar mau bakar rumah ini, kata Kansa. Setrika Arini dan Keisha melihat ke arah setrikaan yang sudah gosong dan hampir terbakar. Astaga! Dasar anak pemalas dan tak berguna. Sialan, kamu mau ngebakar rumah ini, hah? Peki Arini seraya menendang tubuh Jenar yang telah tergeletak di lantai. Ibu, baju aku gosong, padahal mau aku pakai untuk kuliah, kata Keisha mengadu kepada ibunya lantaran bajunya kini tengah hangus di tengah-tengah. Arini geram. Ia segera melangkah ke dapur mengambil air dan kembali menyiramkan tepat di wajah Jenar, sehingga membuat Jenar kelabakan dan tersadar dengan kondisi semakin memprihatinkan. Ih, ibu, lirih Jenar begitu lemah. Bangun kamu, bangun! Cuma disuruh nyetrika baju aja kamu gak becus ya? Hah? Dasar sampah tak berguna. Peki Arini seraya terus menendangi tubuh Jenar. Siapa suruh kamu merusak baju anak saya, hah? Dasar tak berguna. Ampun, Bu. Ampun. Jenar tidak sengaja, Bu. Kepala Jenar pusing. Maafin Jenar, Bu. Ucap Jenar memohon dengan tangis. Mampus, kata Keisha sambil senyum mengejek. Emang enak dimarahin ibu? Weh, Kansa juga ikut mengejek Jenar. Kamu pikir aku peduli, hah? Dasar tidak berguna. Ayo pergi sayang, kita tinggalin sampah itu. Ucap Arini kepada kedua anaknya untuk pergi dari sana meninggalkan Jenar yang tengah menangis dengan pakaian basah kuyup. Seperginya Arini dan kedua anaknya, tangis Jenar semakin pecah. Ia sudah lelah dengan semua ini. Tapi bagaimana lagi? Bila ia menyerah sekarang, sama saja ia menyerahkan semua hasil kerja keras ayahnya ke tangan iblis. Jenar mulai membereskan tempat setrika itu, lalu kembali ke kamarnya dan menangis lagi. Bersambung.